Indonesia kaya akan warisan budaya. Beberapa di antaranya dapat kita telusuri dari bangunan peninggalan yang ada di Indonesia. Kali ini, mari kita melihat Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton ini adalah keraton Kesultanan Islam tertua yang ada di Cirebon. Keraton ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu anggota dari Wali Songo. Bangunan ini bernama Langgar Agung. Ini adalah musola yang dipergunakan untuk sholat orang dalam keraton. Di depannya terdapat beduk yang berusia ratusan tahun yang bernama Sang Magiri. Di seberang Langgar Agung terdapat sebuah sumur yang konon digunakan untuk mencuci senjata perang. Bagian dalam dari Keraton Kasepuhan terdiri atas beberapa bagian, yaitu Museum Benda Kuno, Museum Kereta Barong, Bangunan Keraton Kasepuhan, dan Galeri Keraton Pakumwati. Bangunan Museum Benda Kuno dan Kereta Barong terlihat seperti bangunan-bangunan Eropa. Di dalam museum tersebut terdapat bukti-bukti interaksi antar budaya yang terjadi di Keraton Kasepuhan. Pada Museum Kereta Barong terdapat kereta yang dulu digunakan Sultan untuk bepergian. Kereta Barong merupakan gabungan dari beberapa budaya yang berbeda. Salah satunya adalah Mesir dan India. Gapura Kutagara Wardasari melambangkan seni khas Cirebon dengan pola mega mendungan yang menggambarkan seorang pemimpin harus bisa mengayomi rakyatnya. Mulai dari Jinem Pangrawit hingga Gerbang Bukbacem, dapat kita temui keramik-keramik yang melekat pada dinding bangunan. Keramik tersebut merupakan bukti kehadiran Putri Ongtin dari Cina dan pengaruhnya akan konstruksi bangunan keraton ini. Bagian samping dari bangunan Keraton Kasepuhan. Ornamen gajah pada pintu masuk bangunan menjadi bukti akan pengaruh Hindu Pajajaran yang masih lekat pada keraton ini, walaupun keraton ini merupakan pusat persebaran agama Islam di Cirebon. Konon, hal itu pula lah yang menjadi pemicu nama Masjid Agung Sang Ciptarasa yang tidak mengambil bahasa Arab seperti masjid pada umumnya.
merupakan Los Gajah Mulik. Bagian ini menghubungkan Jinem Pangrawit dengan Bangsal Pringgadani. Konstruksi bangunan tanpa dinding ini dibuat miring. Menurut ceritanya, ini adalah pengaruh gaya arsitektur Cina yang memperhatikan feng shui agar pintu depan dan pintu belakang sebuah bangunan tidak terletak dalam satu garis lurus. Bangsal Pringgadani merupakan bagian pusat dari keraton Kasepuhan. Di dalam bangsal ini terdapat suatu bangsal lain, yaitu Bangsal Agung Panembahan yang menjadi tempat sultan beraktivitas. Selain itu, bangsal ini pula lah yang menunjukkan akulturasi yang paling kaya dalam keraton Kasepuhan Cirebon. Dinding bangsal ini dihiasi keramik-keramik dari Cina seperti yang kita temukan pada Jinem Pangrawit dan Bukbaten. Uniknya, dinding bagian luar dari Bangsal Agung Panembahan dihiasi ornamen-ornamen dari berbagai budaya yang berbeda. Seperti pada ukiran kembang kanigara ini. Dalam ukiran kembang kanigara tersebut, terdapat buah manggis yang konon katanya melambangkan 5 rukun Islam. Di sekeliling ukiran tersebut, terdapat keramik-keramik dari Belanda. Ada 2 warna yang menghiasi dinding tersebut, yaitu keramik dengan warna kemerahan dan keramik dengan warna biru. Masing-masing keramik itu memiliki gambar-gambar yang berbeda. Yang biru menggambarkan potret pemandangan Eropa, sementara yang kemerahan menggambarkan kisah-kisah yang terdapat pada Alkitab. Selain itu, di bawah ukiran kembang kanigara terdapat piring keramik dari Cina yang menghiasi dinding tersebut. Ini adalah ruangan yang disebut sebagai Bangsal Agung Panembahan. Di dalam bangsal ini terdapat beberapa furnitur yang berasal dari Eropa. Selain itu, terdapat pula ranjang kencana yang dihiasi oleh kain dengan 9 warna yang berbeda yang melambangkan 9 wali songo. Jika kalian berpikir bahwa dalam kompleks Keraton Kasepuhan hanya ada bangunan utama yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati, kalian salah. Sebelum Sunan Gunung Jati membangun keraton tersebut, sudah dibangun terlebih dahulu Keraton Pakuwati oleh Pangeran Cakrabuana atau yang biasa dikenal dengan nama Pangeran Walang Sungsang. Nama Keraton Pakuwati ini diambil dari nama putri Pangeran Cakrabuana yang kemudian menikah dengan Sunan Gunung Jati. Sayangnya, Keraton Pakuwati ini tidak lagi seindah dulu. Yang tersisa hanyalah puing-puing bekas keraton tersebut.
Banyak sekali yang dapat kita ambil dari warisan budaya tersebut, seperti keberhasilan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo yang terkait dengan identitas dinamis dari Wali Songo, serta pembuktian bahwa budaya diwariskan dari generasi ke generasi. Jika pada zaman itu Sunan Gunung Jati berhasil membuat berbagai budaya berjalan beriringan tanpa adanya konflik, dengan adanya komunikasi antar budaya yang baik, mengapa kita tidak? Nah, perjalanan kita menapaki warisan budaya pada Keraton Kasepuhan kali ini berakhir di sini. Mari kita pelajari hal baik dari masa lalu. Sampai jumpa.